Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Untuk tidak perpanjang mukadimah, saya akan menjelaskan materi saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Harina Siregar dengan dari 2019 C dengan nomor BP 1901147. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Jadi, tulang belakang atau tulang punggung merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting. Kebanyakan orang mengetahui fungsi tulang belakang hanya sebatas menopang tubuh saja, tapi sebenarnya ada banyak sekali fungsi lainnya. Itulah sebabnya kata tulang punggung atau tulang belakang sering dijadikan istilah untuk orang yang sangat penting atau bertanggung jawab atas kehidupan seseorang. Apa sih tulang belakang itu? Tulang belakang adalah tulang-tulang yang memiliki berbagai ukuran dengan bentuk yang mirip satu sama lain, tersusun membentang dari bawah tengkorak hingga ke tulang ekor. Tulang-tulang ini saling tersusun satu dengan yang lainnya, membentuk kurva atau lengkungan tertentu, sehingga apabila dilihat dari samping bentuknya menyerupai huruf S. Bentuk tersebut mengoptimalkan pendistribusian tekanan mekanis saat tubuh bergerak dan beristirahat. Tulang belakang menjadi sangat spesial karena tulang ini tidak hanya disusun oleh satu atau dua tulang saja, melainkan tersusun atas 33 tulang yang ditopang oleh ligamen dan otot. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan mengenai struktur tulang belakang di bawah ini. Struktur tulang belakang. Fungsi yang baik untuk terciptanya karena struktur yang tersempurna itulah tulang yang belakang. Maksudnya di sini adalah jadi tulang itu belakang manusia ini terdiri atas dua bagian, itu bagian anterior dan bagian posterior. Bagian interior terdiri atas corpus vertebra atau badan tulang, sedangkan bagian posterior terdiri atas arcus vertebrae. Nah, bagian arcus vertebrae dibentuk oleh dua kaki, yaitu pedicellus dan dua lamina, bagian rata dari lengkungan tulang belakang. Selain itu, tulang belakang didukung oleh penonjolan, yaitu perceus anticularis atau processus siphonsis. Jadi penonjolan tersebut saling terhubung, dibagaikan pangkalnya dan membentuk lubang terowongan yang disebut dengan foramen vertebral. Selanjutnya, foramen terhubung antara satu dengan lainnya dan membentuk saluran terowongan panjang sebagai tempat sumsum tulang belakang dan medulus spinalis. Selanjutnya, di antara dua tulang belakang yang tersusun dapat ditemui celah yang disebut dengan foramen jadi intervertebralis. Lubang ini ialah yang dilewati oleh serabut saraf yang keluar dari medulus spinalis. Seperti telah disinggung tadi sebelumnya, bahwa tulang belakang terdiri atas 33 tulang yang saling tersusun dengan berbagai ukuran. Tulang-tulang tersebut dibagi menjadi 5 jenis dengan rincian sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada tulang belakang. Dia itu terdiri atas 7 buah. Tulang belakang ini atau cervical merupakan tulang belakang yang berada di leher dan berjumlah 7 buah. Secara umum, bagian ini
memiliki bentuk tulang yang sangat kecil dengan perceus siphonus atau bagian tulang belakang yang seperti sayap yang berukuran pendek kecuali tulang kedua dan tujuh. Tulang-tulang tersebut memiliki sebutan khusus seperti atalas atau C1 atau akasis dan diberi nomor yang sesuai dengan urutannya. Selanjutnya ada tulang belakang atau torak, yaitu dia terdiri atas 12 buah. Jadi tulang belakang ini atau torak ini merupakan tulang punggung bagian atas dan berjumlah 12 buah. Bagian ini memiliki porceus siphonus yang berhubungan langsung pada tulang punggung tersebut. Yang ketiga itu ada tulang belakang atau lumbal. Dia terdiri atas 5 buah. Jadi tulang belakang ini, lumbal ini merupakan tulang punggung bagian bawah dan berjumlah 5 buah. Bagian ini memiliki ukuran yang besar dan paling lurus konstruksinya dan menopang beban paling berat daripada tulang secara umumnya. Yang keempat ada tulang belakang atau sekral yang terdiri atas 5 buah, yaitu tulang belakang sekral merupakan tulang belakang yang membentuk skrum yang tidak memiliki celah atau diskusis intervertebrasi antara yang satu dengan yang lainnya. Bagian ini terdiri dari 4 sampai 5 buah tulang dan setelah usia 26 tahun membentuk segitiga. Selanjutnya ada tulang belakang atau coccygeal terdiri atas 3 sampai 5 buah. Tulang ini merupakan tulang belakang yang paling terletak di bagian paling bawah tulang belakang yang disebut dengan sebagai tulang ekor. Bagian ini terdiri dari 3 sampai 5 buah tulang yang saling bergabungan. Mati dialah. Belum. Baru diberi nomor sesuai dengan urutan dari kol sampai CO5. Beberapa gangguan struktur yang dapat mempengaruhi fungsi tulang belakang. Yang pertama ada kifosis, skilosis, dan lordosis. Selanjutnya itu kita mempelajari fungsi dari tulang belakang tersebut. Yang pertama sebagai penopang tubuh. Fungsi tulang belakang yang pertama adalah sebagai penopang tubuh manusia. Bagian vertikal bertanggung jawab untuk menopang bagian tengkorak, sedangkan bagian torak bertanggung jawab untuk memberikan kekuatan stabilitas pada tubuh. Bagian lumbar memiliki tugas untuk menopang sebagian besar berat badan dan memungkinkan gerakan lebih fleksibel tapi tidak berputar. Tulang belakang memiliki struktur yang sangat baik untuk menopang tubuh, yang membuatnya mampu menyesuaikan bentuk dengan tubuh kita yang berubah-ubah seperti saat kehamilan. Yang kedua, membuat tubuh lentur dan fleksibel dalam bergerak. Jadi, struktur tulang belakang yang tidak beraturan dengan susunan otot dan tendon ligamen yang sebaiknya menjadi pendukung untuk membantu tubuh bergerak. Selanjutnya, yang ketiga itu ada melindungi saraf. Fungsi tulang belakang selanjutnya adalah memberikan perlindungan pada saraf halus dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian yang penting dalam pengendalian fungsi organ utama kita. Selain itu, bentuk dan posisi tertentu dari tulang belakang juga ligamen dapat membentuk jaringan perlindungan yang dapat menjaga sumsum tulang belakang agar tidak terluka. Selanjutnya
ada menghasilkan sel darah merah. Tulang belakang memiliki sumsum tulang yang banyak menghasilkan sel darah merah dan mineral. Ingat, maksud di sini bukan sumsum tulang belakang atau medulus siplanis. Sumsum tulang terletak pada rongga intereus yang terdiri atas dua jenis, yaitu sumsum merah dan sumsum kuning. Sumsum merah bertanggung jawab untuk memproduksi sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih. Selanjutnya, pelindungan organ tubuh. Jadi fungsi dari tulang belakang lainnya adalah sebagai pelindung organ utama. Kerangka penggiling atau pelindung organ tubuh kita, tulang rusuk manusia menempel pada tulang belakang, tapi hanya 7 pasang teratas yang menempatkan pada rumen. Yang keenam ada peredam getaran. Jadi tulang belakang memiliki efek peredaman getaran ketika tubuh kita bergerak, seperti jongkok atau duduk. Hal tersebut karena adanya bantalan berupa cakram intervertebrasi di antara tulang belakang dan juga mencegah terjadinya gesekan antara tulang. Jadi banyak hal yang masalah tentang tulang belakang dan banyak juga fungsi dari tulang belakang tersebut. Baru kita masuk pengertian saraf sipinal. Jadi saraf sipinal adalah sistem saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat atau SSP. Di tubuh manusia, sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari batang otak yang terbentang mulai dari leher sampai ke pinggang. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang belakang manusia. Dari sumsum tulang belakang inilah keluar jasa-jasa saraf spinal yang berguna untuk mempersafi bagian-bagian tubuh tertentu. Sistem saraf spinal meskipun berada di luar otak, tapi memiliki fungsi yang sangat. Organ yang berprasif oleh saraf-saraf spinal sangat banyak. Jadi jika saraf spinal ini menjadi tidak fungsi, otomatis organ tersebut juga tidak berfungsi. Selanjutnya, bagian-bagian dari saraf spinal tersebut. Yang pertama itu ada nucleus accumbens. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.